Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, semoga Allah senantiasa merahmati dan melimpahkan berkah kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas nikmat-Nya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang disebutkan dalam kitabnya, in tashkuru yaradahu lakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan ridha pada kalian. Demikian juga kita tak lupa untuk menyampaikan salawat dan salam kepada kekasih kita, ladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Dan dengan ini mudah-mudahan kita juga mendapatkan janji beliau, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersalat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalat kepadanya sampai 10 kali. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa iyyakum, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di muka bumi ini untuk mengemban tugas yang penting, tugas yang besar, yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan khalifah makhluk yang hidup bergenerasi. Satu generasi digantikan dengan generasi berikutnya. Dan mereka mendapat tugas untuk mengemban amanah Allah Azza wa Jalla, itu menerapkan ketaatan di muka bumi kepadanya. Dan itu dengan petunjuk Al-Quran. Allah menyebutkan, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan amanah ini kepada langit-langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Semuanya menolak, bahkan semuanya merasa takut. Namun manusia menerimanya. Sesungguhnya manusia makhluk yang zalim lagi jahil. Maka tugas ini Allah sebut dengan takwa. Allah sebut dengan takwa, itu beriman kepadanya sebagai pencipta manusia, pencipta makhluk, pencipta alam semesta, kemudian mau melakukan ketaatan kepadanya dengan petunjuk kitab yang dia turunkan dan contoh yang dijelaskan oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka manusia. Adapun kita, maka dengan petunjuk kitab Allah Al-Quran dan mengikuti contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada kita dalam kitabnya dalam ayat yang banyak, menjelaskan bahwa manusia ini punya tabiat. Apakah tabiatnya? Yaitu mereka tidaklah melakukan sesuatu melainkan apabila mendapatkan keuntungan, apabila mendapatkan imbalan. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa hidupnya manusia di muka bumi ini adalah bisnis, jual beli antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa bisnisnya? Bisnisnya pertama, agar selamat dari azab Allah. Seperti yang firmankan di surat As-Saff, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian suatu jual beli yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih.
Allah menyebut di sini dengan tijarah, jual beli. Dari kemungkinan manusia masuk dalam azab. Hal ini karena Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa memang manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, disiapkan sebagai bahan bakarnya Jahannam. Allah firmankan di antara surat As-Sajdah, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi ketetapan sudah pasti dariku bahwa Jahannam akan diisi dari bangsa jin dan manusia seluruhnya. Maka Allah Azza wa Jalla menawarkan di surat As-Saff tadi kepada manusia bagaimana agar selamat dari azab, maka disebut dengan bisnis, dengan jual beli. Demikian juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang lain wasiatnya agar manusia menjaga diri dari adab Allah. Allah firmankan di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman azab api neraka. Maka dengan apakah kita bisnis dengan Allah? Tadi kita sudah sebutkan bahwa Allah menawarkan jual beli agar kita selamat dari azab. Demikian juga di ayat yang lain, Allah menawarkan jual beli agar manusia bisa masuk surga. Allah firmankan di surat At-Taubah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang beriman. Apa yang dibeli? Jiwa mereka dan harta mereka. Diberikan bagi mereka surga. Maka inilah jual beli yang Allah tawarkan agar manusia selamat dari azab dan agar manusia masuk ke dalam surga. Dan itu tidaklah didapatkan kecuali dengan takwa. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk bertakwa, seperti disebutkan surat At-Tahrim tadi. Dan takwa ini tidaklah bisa didapat oleh hamba, tidaklah bisa dihadirkan oleh hamba kecuali dengan ibadah kepadanya. Allah menjelaskan surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian beribadah kepada Tuhan kalian Allah, yaitu zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan takwa? Dengan ibadah tadi. Maka wujud ibadah yang mengantarkan seorang pada takwa di sini adalah dengan pertama iman. Dengan iman kepada Allah sebagai Rabb kita sekalian. Allah firmankan di surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kalian pada Rabb kalian, zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yakin, beriman padanya. Kemudian yang kedua, dengan taat kepada Nabi SAW. Beriman kepada Nabi SAW. Allah firmankan di akhir surat Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Kemudian yang ketiga, dengan melaksanakan syariatnya. Dengan melaksanakan syariatnya. Karena Allah firmankan di surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, itu tunaikan nilai takwa itu dengan keseharian kalian, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itu mengikuti petunjuk Al-Quran. Itulah haqqa tuqatih. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi orang muslim. Maka Allah menurunkan kitabnya sebagai petunjuk agar manusia sampai pada takwa. Allah firmankan di awal Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Maka orang akan sampai pada takwa dengan petunjuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam petunjuk kitab Allah di sini Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang bagaimana manusia menjalani hidup. Bagaimana manusia menjalani hidup. Dan ini merupakan wujud dari bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, manusia hidup harus selalu beriman pada Allah. Ingat bahwa dia punya pencipta. Dia punya pencipta yang wajib diimani. Kemudian diibadahi. Seperti disebutkan di surat Al-Baqarah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia harus menjalani kehidupan dengan apa yang sudah Allah tentukan, aturan-aturannya. Maka manusia dalam perbuatannya ada yang baik dan ada yang buruk. Dan itu semua dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apabila perbuatan manusia baik, mengarahkan pada kebaikan. Bila perbuatannya buruk, mengarahkan pada keburukan. Allah menegaskan di antara di surat Az-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa beramal kebaikan walau kadarnya sangat kecil, sangat sedikit, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal keburukan walaupun kadarnya sangat kecil, maka dia akan melihatnya. Maka ini senantiasa tertanam dalam jiwa manusia. Dan di antara kebaikan walaupun kecil adalah sesuatu yang memberikan manfaat pada manusia, memberikan kemudahan pada manusia, memberikan keringanan pada manusia. Di antara keburukan adalah sesuatu yang sebaliknya, membuat manusia tidak suka, membuat manusia tersakiti, membuat manusia rugi, dan semisalnya. Ini yang kedua yang harus kita perhatikan. Dan yang ketiga, agar kita ketika mencari sesuatu untuk kebutuhan kita, memastikan akan kehalalan hal tersebut. Memastikan akan kehalalan hal tersebut. Dan menjauhi yang haram dan yang buruk. Allah firmankan surah Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, silakan kalian makan apa saja di muka bumi ini selama itu baik dan selama itu halal dan baik. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia musuh kalian yang sangat nyata. Kalau katakan musuh kalian yang sangat nyata, maka waspada. Dan Allah peringatkan hal tersebut agar kita waspada dari syaitan. Karena syaitan, Allah firmankan di berikutnya, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Karena syaitan menyuruh kalian untuk berbuat keburukan. Keburukan apapun. Syaitan perintahkan dan dia suka manusia melakukannya. Yang kedua, fahsya, yaitu kekejian. Agar kalian waspada kekejian. Maka kekejian apapun syaitan perintahkan dan dia suka melakukannya. Dan yang ketiga, engkau bicara dengan Allah dengan sesuatu yang tidak engkau miliki ilmunya. Maka waspada dari ini. Oleh karena jamaah sekalian, muslimin, rahimahullah, dari paparan tadi, maka menggambarkan pada kita bahwa kita sebagai seorang muslim harus memiliki ilmu. Ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita yakin bahwa kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan Allah untuk ibadah kepadanya, bukan untuk senang-senang. Yang kedua, ilmu tentang bagaimana menjalani hidup. Hidup sebagai hamba Allah, bukan sebagai makhluknya. Kalau hanya sebagai makhluk Allah, maka dia hidup sesukanya. Hanya senang-senang di muka bumi. Untuk makan, untuk minum, untuk senang-senang. Tapi ketika sadar sebagai hamba Allah, maka hidupnya untuk ibadah kepadanya. Maka apapun yang dilakukan adalah ibadah, walau itu sangat kecil. Dan yang ketiga, memperhatikan tentang muamalahnya, tentang pergaulannya, agar yang dia lakukanlah kebaikan, dan yang dia konsumsi adalah yang halal. Dan dia meninggalkan yang buruk dan meninggalkan yang haram. Oleh karena di sini sebagian saudara-saudara kita dari kalangan asatidzah dan juga pengusaha-pengusaha yang punya kepedulian
dengan keadaan kaum muslimin, khususnya negeri kita yang tercinta ini, di mana tidak sedikit dari mereka belum peduli dengan pentingnya ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, belum peduli dengan ilmu tentang bagaimana mereka menjalani hidup, belum mengerti dan belum paham tentang bagaimana mereka bermuamalah, mengambil, memberi. Maka mereka sebagian dari asatidzah dan juga para pengusaha muslim membentuk komunitas, yaitu KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, yang berusaha untuk mengajak siapapun yang punya kepedulian untuk memperbaiki keimanannya, untuk memperbaiki kehidupannya, dan untuk memperbaiki bagaimana mereka bermuamalah dalam kehidupannya di dunia ini. Hal itu tidak lain agar mendapatkan keberkahan dalam hidup dan agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah berikan ini hakikatnya adalah untuk mendapatkan negeri akhirat. Maka Allah berwasiat kepada kita sekalian di surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah engkau mencari dengan apa yang kau berikan di dunia ini untuk mendapatkan negeri akhirat. Allah berikan pada kalian dunia ini untuk mendapatkan negeri akhirat. Dan jangan engkau lupakan bagianmu hidup di dunia ini, silahkan. Mau memiliki apapun dari dunia, silahkan. Jangan kau lupakan. Dan berbuat baiklah kalian kepada sesama sebagaimana Allah berbuat baik pada kalian. Dan jangan kalian berbuat kerusakan. Jangan kalian berbuat maksiat. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan atau berbuat kemaksiatan. Itu wasiat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya di sini wadah KPMI berusaha untuk mengajak kaum muslimin, khususnya para pengusaha atau mereka yang punya usaha atau yang punya kepedulian, untuk bergabung bersama mendalami ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana berakidah yang lurus dan juga bagaimana menjalani hidup sebagai hamba Allah agar beribadah dengan ibadah yang baik dan juga bermuamalah agar apa yang didapat adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nabi kita menyebutkan SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan diizinkan pada hari kiamat nanti setiap hamba melangkahkan kakinya, kedua kakinya, sampai ditanya 4 perkara. An ilmihi fima amal bih, tentang ilmunya, mana yang sudah dia amalkan. Wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Wan umri fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan dalam hidup ini. Wan malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita belum tahu sebagai hamba Allah ilmunya, bagaimana bersikap dengan Allah, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ketika masa muda kita habiskan hanya untuk mencari dunia, untuk senang-senang, lupa hak Allah Azza wa Jalla, maka berarti kita pun akan celaka dengan itu. Dan ketika kita menghabiskan umur kita hanya untuk lalai dunia, maka kita pun juga pun demikian. Dan tentang harta tanyakan sampai 2 jalan. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan, maka kita harus persiapkan. Oleh karenanya KPMI memberikan fasilitas untuk kita semua agar kita bersama mengambil faedah agar menambah ilmu tentang keimanan kita, tentang akidah kita, menambah ilmu tentang bagaimana ibadah yang benar pada Allah Azza wa Jalla, dan menambah ilmu tentang bagaimana adab, bagaimana etika dalam kita melaksanakan kehidupan, mengambil sesuatu, memberi sesuatu, termasuk masalah bisnis. Dan ini semua agar kita tidak merugi. Karena Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita agar kita jangan sampai merugi, dan kerugian itu adalah ketika kita melalaikan kewajiban kita di muka bumi ini. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua dan kemudahan, dan juga meridai apa yang kita lakukan. Wallahu walidzalikal qadir alaih. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.